Yo, what's up basketball fans? Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas pertandingan antara Indonesia melawan Jordania pada 2 hari lalu di FIBA World Cup Qualifier di game terakhir. Kali ini Indonesia tidak diperkuat oleh Prastawa, tetapi Marcus Bolden masuk dalam line up. Ya, langsung saja ke ulasan di first quarter. Indonesia sangat menggebu-gebu menyerang Jordania dengan 8 poin tanpa balas dengan Derek Michael serta Agassi Guntara. Tetapi kemudian Jordania tidak tinggal diam, menggebrak kembali dengan intensitas defense-nya, menyamakan kedudukan menjadi 8 sama. Kemudian Indonesia membalas balik serangan dari Jordania dengan tembakan dari Derek Michael, yaitu tembakan 3 point, sehingga berubah kedudukan menjadi 15-10. Basically di quarter ini pertandingan berjalan cukup ketat di antara kedua tim. Di quarter ini Indonesia menutup dengan skor 18-17, unggul atas Jordania, unggul tipis 1 poin, di mana Derek Michael mencetak 2 3 point di sini, dan juga banyak melakukan rebound yang sangat penting. Kalau di first quarter Indonesia sangat gemilang memulai pertandingan, lain cerita di second quarter. Jordania mengambil inisiatif dengan meningkatkan intensitas defense dan juga offense-nya mereka. Jordania mengebrak dengan 10 poin cepat sehingga unggul 18-27. Sedangkan di quarter ini Indonesia banyak melakukan turnover yang tidak perlu. Sedangkan Jordania mampu mencetak banyak 3 point di quarter kedua ini. Bahkan sempat unggul jauh dengan skor 21-37. Indonesia mencoba membalas balik dengan tembakan-tembakan dari Brandon Jawato dan menutup quarter ini dengan skor 26-37, dan Jordania unggul jauh di quarter kedua ini. Di quarter kedua ini Indonesia hanya mampu mencetak 8 poin saja, diakibatkan dari turnover dan juga akurasi tembakan yang cukup rendah di quarter ini dibanding kalau di first quarter. Memasuki quarter ketiga, Jordania makin merajalela dengan 5 poin cepatnya sehingga sempat unggul 26-42. Di quarter ini Indonesia benar-benar tidak mampu mencetak banyak poin di quarter ini. Basically hanya Yuda Saputra, Derek Michael yang cetak poin di quarter ini. Secara keseluruhan Indonesia hanya mencetak 4 poin saja. Ya benar, hanya 4 poin saja di quarter ini. Sedangkan Jordania mereka mencetak 22 poin di quarter ketiga ini. Di quarter ketiga ini tim basket Jordania benar-benar memanfaatkan size mereka, juga akurasi tembakan 3 point yang sudah dimulai dari third quarter. Mereka benar-benar memanfaatkan momentum dari quarter kedua mereka. Sedangkan Indonesia yang mencetak 4 poin benar-benar kehilangan momentum di quarter ketiga ini. Memasuki fourth quarter, Indonesia mencoba menggebrak, tetapi lagi-lagi Jordania tetap saja mendominasi dengan permainan yang sangat jitu dan juga memanfaatkan size dan juga melakukan ofensif yang sangat efektif. Apalagi dengan size yang mereka yang cukup besar itu, mereka selalu menang dalam rebound, khususnya dalam offensive rebound. Sedangkan Indonesia sangat sulit mendapatkan offensive rebound, sehingga second chance poinnya pun sangat kecil. Tetapi walaupun begitu, Derek Michael serta Yuda Saputra mencoba
mengejar ketinggalan di kuarter keempat ini dengan 3 poinnya serta drive-drive yang jitu dari Yuda Saputra. Tetapi memang di game ini memang Jordania memperlihatkan kelasnya dengan permainan yang sangat efektif dan juga size mereka yang cukup besar sehingga mereka banyak sekali menang dalam rebound dan juga mereka sangat nyaman dalam melakukan strategi offense-nya secara efektif dan bisa dibilang terlalu gampang untuk mencetak skor ke Indonesia. Sedangkan Indonesia yang bisa dibilang undersize, kalah dalam ukuran, mereka kehilangan momentum dan juga ditambah lagi dengan akurasi tembakan yang cukup buruk sehingga di game ini Indonesia harus mengakui keunggulan Jordania 52-77 dan juga menutup 6 pertandingan di FIBA World Cup Qualifier kali ini, di mana Indonesia kalah di semua gamenya di grup ini, yaitu dengan 6 kali kekalahan. Di game kali ini, Derek Michael mencetak 14 poin dan 8 rebound. Disusul Yuda Saputra dengan 13 poin, 6 rebound dan 3 assist. Dan juga Brandon Jawato dengan 7 poin, 4 rebound dan 2 assist. Kesimpulannya, walaupun Indonesia kalah lagi dari Jordania di game kali ini, memang ada peningkatan dari segi permainan. Tetapi sayangnya, PR Timnas Basket Indonesia masih sangat banyak. Terutama yaitu penyakit yang sering kambuh, yaitu turnover yang tidak perlu dan akurasi syuting yang cukup buruk. Timnas Basket Indonesia hanya mempunyai akurasi tembakan secara keseluruhan. Akurasi tembakannya hanya 23,88%, yaitu 16 dari 67 tembakan yang masuk. Ya, hanya 16 tembakan saja, yang terdiri dari 7 dari 30 dari tembakan 2 angka dan juga 9 dari 37 dari tembakan 3 angka. Timnas Basket Indonesia juga hanya menghasilkan 36 rebound, 13 assist, 13 personal foul, 8 steal, 3 block shot, dan ini nih turnovernya yang cukup banyak, 17 turnover yang dimanfaatkan oleh tim Jordania untuk mencetak poin. Dari segi rebound, Jordania memang lebih unggul 56 berbanding 36 terhadap Timnas Basket Indonesia, di mana Timnas Basket Indonesia hanya bisa melakukan defensive rebound 24 dan Jordania 40 rebound. Sedangkan dalam offensive rebound, Indonesia berhasil melakukan 12 offensive rebound, sedangkan Jordania 20 offensive rebound. Statistik lain juga menunjukkan point from turnover, Indonesia 12 poin, sedangkan Jordania 20 poin. Ibaratnya Jordania berhasil melakukan 20 poin akibat turnover dari Indonesia. Fast free point, Jordania juga unggul 15 terhadap 9 poin. Second chance point, nah ini dia yang paling parah. Jordania 23 poin, sedangkan Timnas Basket Indonesia hanya 2 poin saja. Point in the paint, artinya nih poin di area dalam. Indonesia hanya berhasil memasukkan 10 poin saja, sedangkan Jordania merajalela dengan 36 poin. Dan poin dari cadangan, Indonesia lagi-lagi kalah hanya 11 poin, sedangkan Jordania 39 poin. Secara field goal percentage, Indonesia juga kalah 23,88% berbanding dengan Jordania 42,65%. Tetapi dalam hal free throw, Indonesia unggul secara persentase
68,75% berbanding 60% dari timnas basket Jordania. Secara keseluruhan, memang shooting dari timnas basket Indonesia itu sangat buruk. Hanya sekitar 24%. Hal ini harus segera diperbaiki untuk menghadapi FIBA Asia Cup pada tanggal 12 Juli nanti. Kalau Indonesia mau menang, dimana kita harus meningkatkan akurasi dari tembakan serta mengurangi turnover yang tidak perlu. Mudah-mudahan dengan bermainnya Marcus Bolden, pulihnya cedera dari Abraham Damar dan Andakara Prastawa, timnas basket Indonesia akan bisa memenangkan game-game di FIBA Asia Cup yang akan dimulai pada tanggal 12 Juli nanti. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan see you guys on the next video. Thank you very much.